Perkenalkan, kami dari kelompok 7 beranggotakan saya Rizky Anugrah Ginting dari Prodi Agronomi NIM akhir 1031. Saya Dita Rasilu Kitania dengan NIM akhir 1140 Prodi Agroteknologi. Saya Naimul Alifa Azhara dengan NIM akhir 1104 Program Studi Agroteknologi. Saya Areta Eka Dewi dengan NIM akhir 1046 dengan Prodi Agroteknologi. Saya Indah Suci Saputri dengan NIM akhir 1165 Prodi Agroteknologi. Saya Riko Ramadhani dengan NIM akhir 1058 Prodi Ilmu Tanah. Kembali lagi dengan saya Riko Ramadhani, host dengan narasumber Ginting. Ya, kali ini kita akan membahas agama moderasi jalan tengah menuju harmoni. Dalam masyarakat yang majemuk seperti Indonesia, perbedaan adalah keniscayaan. Kita hidup berdampingan dengan berbagai suku, agama, budaya, dan pandangan hidup. Namun, perbedaan itu bukan hanya untuk dipertentangkan, melainkan untuk dikelola agar menjadi kekuatan. Disinilah pentingnya moderasi agama. Sikap beragama yang seimbang antara keyakinan terhadap ajaran sendiri dan penghormatan terhadap keyakinan orang lain. Bagaimana pandangan Anda mengenai makna moderasi beragama? Moderasi beragama sendiri itu bukan membatasi diri kita untuk meyakini terhadap beragama, melainkan membatasi diri kita untuk bersikap ekstrim atau di luar konteks. Nah, sebenarnya kata moderasi itu berasal dari kata wasatiyah yang memiliki arti adil, tengah, atau seimbang. Sebenarnya Kementerian Agama Republik Indonesia sendiri itu mendefinisikan bahwa moderasi itu sebagai cara pandang, sikap atau praktik kita sebagai umat beragama untuk melakukan atau mengambil posisi di tengah atau adil dan taat dalam konstitusi itu sendiri. Apa saja menjadi indikator utama bagi moderasi beragama? Sebenarnya kalau mengenai indikatornya itu ada 4. Yang indikator pertama itu moderasi beragama, yaitu komitmen kebangsaan, lalu toleransi terhadap perbedaan, anti kekerasan, dan menerima terhadap tradisi lokal yang tidak bertentangan dengan agama itu sendiri. Apa urgensi atau pentingnya pemahaman moderasi beragama? Di era media sosial sekarang ini, arus informasi tanpa batas. Jadi ada beberapa provokasi atau ujaran kebencian mudah menyebar. Maka tanpa sikap moderat, masyarakat bisa terpecah oleh isu agama. Moderasi beragama menjadi benteng untuk mencegah radikalisme ataupun isu sosial atau intoleransi ataupun politis agama. Jadi dengan adanya konflik horizontal itu memiliki sikap moderat untuk beragama mampu hidup damai tanpa kehilangan identitas beragama sendiri. Kira-kira menurut Anda, apa saja tantangan moderasi beragama ini? Ya, ada beberapa tantangan sih. Sebenarnya beberapa tantangan yang masih dihadapi itu diantaranya fanatisme yang sempit, menganggap kebenaran hanya milik kelompok kecil atau kelompok sendiri. Terus ada polarisasi politik berbasis agama, kurangnya literasi keagamaan dan digital gitu. Serta masih lemahnya keteladanan tokoh publik dalam merawat perbedaan itu sendiri. Baiklah, setelah kita memahami pentingnya dan tantangan moderasi beragama ini, kini mari kita diskusi langkah-langkah praktis yang bisa kita lakukan oleh masyarakat dalam membangun moderasi beragama. Apa saja yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari? Ya, ada beberapa langkah yang bisa kita lakukan. Yang pertama itu meningkatkan literasi beragama dan kebangsaan melalui pendidikan formal ataupun non-formal, agar masyarakat lebih memahami makna toleransi dan moderasi. Yang kedua itu mengedepankan dialog antar umat beragama dan antar kelompok agar tidak saling adanya perpecahan dan menghargai perbedaan itu sendiri. Baik, langkah-langkah tersebut memang sangat konkret dan dapat diimplementasikan oleh siapa saja. Bagaimana peran generasi muda dalam mendukung moderasi beragama ini? Ya, sebenarnya generasi muda ini memiliki peran yang strategis ya, karena mereka adalah penerus bangsa yang sangat aktif di media sosial, lingkungan, bermasyarakat. Mereka itu sebenarnya perlu menjadi agen perubahan dengan mengedukasi teman-teman sebaya tentang pentingnya toleransi dan sikap moderat. Terus ada menghindari sikap eksklusif dan bersikap terbuka terhadap perbedaan, seperti itu sih. Baik, terima kasih pencerahannya tentang konsep moderasi beragama. Moderasi beragama bukan hanya bertanggung jawab pemerintah atau tokoh agama, tetapi tanggung jawab kita semua. Mari kita mulai dari hal kecil, seperti menghargai pendapat orang lain, tidak menyebarkan atau membenci orang lain, dan menampilkan wajah agama yang ramah, bukan marah. Karena itu, pada akhirnya agama hadir untuk memanusiakan manusia, bukan untuk menyingkirkan perbedaan agama di Indonesia. Tagline untuk podcast hari ini adalah moderasi bukan kompromi, Tapi harmoni. Wasatiyah adalah jalan tengah untuk menyatukan, bukan memisahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.